Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bunga Edelweiss di Talk Show Unbara TV. Mengenai perkembangan perekonomian masyarakat, tentunya kita tidak asing lagi nih dengan UMKM yang sudah menjadi bagian dari roda perekonomian di Indonesia. Dengan perkembangan pertumbuhan UMKM ini, Perbarindo hadir menjadi bagian nyata dalam UMKM dan perekonomian pada masyarakat. Perbarindo yang sebagai asosiasi industri di Bank Pengkreditan Rakyat Indonesia menjadi solusi utama dalam permasalahan ini. Tentunya masyarakat yang ingin membuat atau mengembangkan usahanya. Nah, dengan topik yang menarik ini kita akan mengulik atau mengupas terkait dengan peran BPR atau BPRS dalam membangun UMKM di Sumatera Selatan. Oke, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua 3 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Di antaranya ada Ketua DPD Perbarindo Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Bapak Surya Bakti. Selamat sore, Bapak. Sore. Apa kabar? Kemudian ada Asisten 2 PJ Bupati Oku di bidang perekonomian dan pembangunan, Bapak Hasan Ade, HD MSE. Selamat sore, Bapak. Dan yang terakhir, Rektor Kebanggaan Universitas Batu Raja, Ibu Insinyur Hajah Lindawati MZMT. Selamat sore, Ibu. Sore, Bunga. Untuk perbincangan yang hangat ini ya Pak, Bu, terutama untuk Pak Surya sendiri nih. Ya. Gimana Pak perjalanannya? Sudah merasakan belum tol yang baru diresmikan ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Akses tol ini mempercepat kita sampai Batu Raja dan intinya mempercepat lalu lintas perekonomian, khususnya Batu Raja Palembang. Dengan produk-produk lokal Batu Raja bisa langsung sampai ke Palembang, meningkatkan UMKM. Sangat merasakan sekali apa ya perubahannya ya. Dengan suasana alamnya, kemudian jalannya mulus, nyaman. Nyaman ya Pak ya. Kalau untuk Pak Hasan HD sendiri, rutinitasnya hari ini gimana Pak? Ya tadi ikut Banggar. Banggar ya? Banggar di pembahasan Dan anggaran. APBD perubahan di DPR dalam rangka untuk kegiatan pembangunan 2023. Untuk Ibu Insinyur Hajah Lindawati ini, narasumber yang paling cantik sendiri di antara yang lainnya ya. Semuanya ganteng-ganteng. Iya, ganteng semua gitu. Untuk Ibu, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Bu ya. Amin. Dari Perbarindo nih Pak, Ya. Pak Surya, dari pandangan Bapak sendiri nih, apa itu Perbarindo dan seperti apa fungsi serta perannya dalam UMKM ini? Mengingat masih banyak nih mungkin pemirsa yang belum tahu apa itu Perbarindo. Bisa Pak dijelaskan? Ya, oke. Jadi Perbarindo itu adalah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia. Ya. Di Indonesia itu ada 1.608 BPRS, ya. Untuk Sumatera Selatan sendiri ini ada 30 BPR dan BPRS ya, BPR dan BPRS diantaranya 25 BPR konvensional dan 5 BPR syariah. 25 ada di wilayah Palembang dan kabupatennya, kemudian 5 ada di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nah, sementara peran dan fungsi Perbarindo adalah mempersatukan teman-teman BPR. Kita sebagai penghubung dengan pemerintah, ya, dalam rangka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai moneter, kemudian kita berhubungan langsung dengan otoritas moneter yang saya sampaikan tadi, kita berhubungan langsung dengan otoritas jasa keuangan, khususnya OJK, kita menghubungin, memberi kemudian bisa teman-teman bisa masuk ke akses pemerintahan. Seperti hari ini kita menjalin kerjasama yang sangat baik sekali ya antara Pemkab Oku melalui Dinas Koperasi dan UMKM-nya, kemudian bekerja dibantu oleh rekan kerja kita dari Universitas Batu Raja yang melibatkan teman-teman mahasiswa sebagai cikal bakal masa depan kita ke depan. Kita mengedukasi supaya kita ke depan mereka melek dengan
keuangan, rencana keuangan ke depan. Dan lebih penting, keberadaan dari Perbarindo itu sendiri adalah bagaimana kita menerapkan good corporate governance, tata kelola, khususnya SDM kita, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan industri dari BPR dan BPRS ini. Menuju BPR yang go digital. Lalu apa saja program dan kegiatan yang dijalankan Perbarindo sendiri dalam meningkatkan kualitas profesionalisme BPR di Sumatera Selatan, Pak, khususnya? Banyak sekali ya program kita ya. Pertama kita tadi untuk meningkatkan profesionalisme anak-anak, kita melakukan pelatihan, kemudian kita mengedukasi semua sumber daya yang ada, kemudian kita bekerja sama dengan pelaku-pelaku UMKM, terus kita memberi kemudahan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Karena beda antara bank umum dan BPR. Kalau BPR ini sifatnya sistemnya 3T. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, jalan. Proses sederhana, tidak bertele-tele. Kalau kesulitan, Pak, pernah dialami nggak selama menjalankan program tersebut? Kesulitan pasti ada. Iya. Tapi upaya kita ya tetap kita selalu mencari celah terhadap bank-bank pesaing, ya. Kalau dari misalnya bank pesaing kita, bank milik pemerintah atau bank umum atau yang lain, kalau bank pemerintah sama juga kerjasama dengan kita ya. Ya mereka prosesnya 1 minggu, kita 1 hari cair. Luar biasa. Lebih cepat. Iya. Nah, karena dan lebih mudah lagi ya, persyaratan kita sederhana. Cukup KTP, fotokopi KTP, kartu KK, selesai. Nggak pakai jaminan, Pak? Ada juga jaminan. Jaminan tidak dipersyaratkan sebagai harus jaminan surat sertifikat, girik letter C, biasa mereka bisa. Oke. Kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan Perbarindo dalam meningkatkan peran BPR atau BPRS untuk mengembangkan UMKM, Pak? Di mana kita tahu bahwa Bank BUMN sedang digalakkan pemerintah untuk memprioritaskan UMKM sebagai pasar di Bank BUMN itu sendiri, Pak. Oke, saya harapkan Pemkab Oku ini melalui BPR BUMD-nya, BPR Batu Raja, ya, sebagai pionir BPR pemerintah bekerja sama penerima KUR. Karena ini sudah dijalanin oleh BPR Pemda milik Jawa Timur. Jadi kalau itu sudah bisa berjalan melalui BPR Pemda, itu sudah tidak ada pembatas antara BPR yang bank umum yang penerima penyalur KUR dengan BPR, sama semua perlakuan. Sama rata, Nah, ya? ini untuk sementara penyalur KUR ini boleh diperkenankan untuk BPR milik Pemda dulu. Oh, iya. Gitu. Nah, itu bisa diperdalam lebih jauh seperti contoh BPR Jawa Timur. Sudah menjalankan Pak, program KUR. Itu subsidi bunganya dari pemerintah. Oh gitu. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan nanti di OKU seperti itu juga ya, Pak, ya? Harus dijajakin lebih dalam. Sudah jadikan lagi. Oke, bagaimana Perbarindo dan BPR mendampingi masyarakat dalam menghadapi permasalahan, Pak, terkait kredit atau pembiayaan yang mungkin biasanya itu terjadi? Itu gimana, Pak? Masalah apanya nih? Di bidang Pembiayaan. kredit, Pak, pembiayaan. Itu kan biasanya ada yang masyarakat mau mengajukan peminjaman, tapi ada yang kayak tersendat-sendat gitu. Gimana itu, Pak? Dari segi pelayanan atau mungkin dari segi persyaratannya sendiri, itu gimana? Karena dari sisi teknologi, BPR ini tertinggal dengan bank umum. Salah satu cara untuk BPR berkembang adalah meningkatkan pelayanan. Syaratnya diperlunak, prosesnya cepat, jangan dipersulit. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, eksekusi. 3T.
Cukup 3T itu aja. Sasaran, tepat guna, tepat waktu. Baik, terima kasih untuk Bapak Surya Bakti ya selaku Direktur Utama PT BPR Perbarindo. Iya, BPD. Buka Bima Lestari. Buka Bima Lestari di Pangkal Pinang ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya itu untuk dari pemerintah Kabupaten Oku, Bapak Hasan HD MSE ya. Gimana Pak? Dari Bapak sendiri, harapan pemerintah Kabupaten Oku ini dalam bekerja sama DPD Perbarindo Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam pelaksanaan literasi dan edukasi keuangan khususnya bagi pelaku UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Ya, kita menyambut baik ya kerjasama antar Perbarindo dengan BPR Batu Raja, karena BPR Batu Raja ini merupakan salah satu bagian yang ikut dalam sistem ini, dan kita selaku pemerintah daerah yang membidangi atau katakanlah yang mengurus ya, atau membina BPR kita ini tentu ke depan akan kita selalu kita tingkatkan. Dan satu yang menarik tadi, ide dari Pak Surya tadi ya, ada bentuk pemberian KUR. Nah, ini akan kita dalami lagi bagaimana prosesnya, bagaimana keterkaitannya dengan peran pemerintah daerah. Ya. Oke, sekarang ini kan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu sedang gencar-gencarnya memberikan insentif bagi pelaku UMKM ya Pak ya. Ya. Nah, mulai dari peminjaman bunga yang rendah, ditambah lagi itu tanpa agunan ya Pak ya. Kemudian mempermudah perizinan bagi UMKM. Nah, ini merupakan peluang bagi UMKM yang ada di masyarakat Oku gitu ya Pak ya. Apa harapan pemerintah Kabupaten Oku terhadap UMKM yang masih eksis di kabupaten kita ini? Ya. Jadi peran pemerintah daerah itu ya ada dua. Yang pertama adalah sisi regulator ya, regulator. Yang kedua dari sisi pembinaan. Nah, dari sisi regulator yang pembuat undang-undang ya, pembuat aturan ya. Nah, sekarang ini dipermudah Mbak ya. Kalau selama ini perizinan kan rumit, harus pakai face to face, harus pakai manual. Sini tidak lagi sekarang. Kita namanya ada ya Online, OSS ya. Iya, Online iya. Single Submission. Nah, jadi perusahaan pemilik UMKM itu tinggal apply saja dibuka di website ini, dia tinggal kirim data-data, nanti kemudian keluar NIB namanya. Nomor induk berusaha. Dan inilah cikal bakal salah satu legalitas dari UMKM untuk mengakses beberapa kemudahan, keuangan, perizinan dan sebagainya. Termasuk juga salah satu syarat untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Itu dari sisi regulator. Yang kedua dari sisi pembinaan ya. UMKM di Oku ini khususnya itu merupakan salah satu kekuatan ekonomi kita. Kekuatan ekonomi kita di mana di tengah-tengah gempuran suasana ekonomi yang kurang menguntungkan, tapi ekonomi UMKM kita tetap bisa berdiri. Nah, bagaimana cara tadi? Itu tadi kita untuk tahun ini saja ya, yang sudah kita gelontorkan 1 miliar untuk membantu UMKM. Nah, jadi polanya seperti apa? Jadi polanya ya, UMKM itu mengakses keuangan, katakanlah kredit ke perbankan, nah bunganya kita yang bayar. Jadi UMKM meminjam, nah untuk bunga dalam satu periode itu pemerintah yang menanggung. Oh, pemerintah yang bayar. Ya, Subsidi. pemerintah yang bayar, Oh, ya, subsidi subsidinya ya. ya. Dari Jadi UMKM berarti tidak ada bunga lagi? tidak ada lagi. Jadi UMKM bisa kerjasama dengan perbankan, kita yang bayar bunganya. Jadi dia tidak bayar bunga lagi. Sangat mudah sekali ya. Ya, betul, Iya. betul. Itu sampai berapa Pak Hasan? Kisaran 110 juta, rata-rata 10 juta. Ya, yang itu. Jadi nggak perlu dia mikirin bunga lagi Pak Nggak ya? perlu buka lagi Bu. Wah, Ya. luar Jadi, biasa, terobosan itu rata-rata Pemkab. kita perkirakan sekitar 2.500 UMKM. UMKM. Ya, yang bisa Ya. dibantu. Nah, itu tadi salah satu syaratnya ada NIB tadi. Ya. NIB, Itu nomor mulai induk berusaha. berlaku sejak Tahun ini, kapan Pak? tahun ini. Oh, tahun ini. Ya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, di Kabupaten Oku saat ini ada 4 BPR ya Pak. Itu diantaranya ada BPR Batu Raja, BPR Utomo, BPR Agritrans. ya Agritrans dan Agritrans. BPR Tahap ganda, Ya. tahap ganda. Tahap ganda. Ganda. Gitu. Dengan adanya perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat nih. Apa harapan pemerintah daerah Kabupaten Oku terhadap industri BPR yang ada di
Paten Oku saat ini? Ya, pertama kita mengapresiasi ya, dengan berdirinya dalam satu kabupaten ada 4 DPR itu menunjukkan salah satu indikator bahwa perekonomian kita alhamdulillah ya menunjukkan pertumbuhan yang tidak apa namanya tidak mengecewakan. Ya, bukti dalam satu kabupaten ada 4 DPR. Ini berarti menandakan bahwa geliat perekonomian kita UMKM itu tetap berjalan terus. Nah, kemudian ada perubahan nama dari perekonomian itu begini ya. Itu kan untuk menghindarkan bahwa kesan yang selama ini negatif ya terhadap BPR itu negatif gini maksud saya itu ya, kayak kata orang sebagai hanya semacam Hanya melayani simpan ya, pinjam. hanya simpan pinjam saja. Nah, Ya. seperti itu, makanya kita buat perekonomian ya, jadi kan perekonomian itu luas dari cakupannya gitu kan. Nah, jadi tidak hanya sebatas simpan pinjam. Ya, jadi maka sekarang ini disebut dengan perekonomian. Ya, kalau perekonomian luas sistemnya, SDM-nya itu kita kolaborasikan. Ya, benar sekali. Dari yang saya tangkap ini Pak ya, generasi zaman sekarang kan banyak yang ingin merintis usaha nih Pak. Ya, Terutama mahasiswa nih. Ya. Ada nggak dari Perbarindo atau dari BPR atau dari Pemkab Okunya sendiri itu program yang bisa diikuti oleh mahasiswa? Ya, untuk sementara ini kita bentuk pelatihan ya. Jadi ada dua kan kegiatan. Saya katakan tadi ada sisi kebijakan kan. Nah, dalam bentuk pelatihan yang bisa kita ini harapan kita muncul nanti ada entrepreneur terbaru sehingga untuk memulai usaha. Nah, untuk permodalannya itu tadi kerjasama dengan BPR salah satunya. Kalau dari Pak Surya sendiri nih, dari Perbarindo itu bagaimana Pak? Sekarang untuk menghadapin ke depan, khususnya dunia usaha yang nanti ke depannya akan dilakoni oleh teman-teman adik-adik kita yang milenial, ya. BPR ini berbenah diri bagaimana dia menuju smart bank, ya. Bagaimana akses kita ini bisa diakses melalui BPR Go digital. Kemudian kita pakai akses kartu. Semuanya sudah dirancang semua ke depan seperti itu. Kalau nggak tuh kita tertinggal. Apalagi kondisi sekarang ada kekhawatiran, ya. Pinjol itu menyalip kredit perbankan. Iya, banyak sekali Pak. Menyeramkan. Pinjol itu menyalip kredit perbankan. Makanya kemudahan di perbankan harus lebih dipermudah. Kemudian untuk mendapatkan akses kredit ya harus lebih dipermudah dengan memperhatikan prinsip prudensial, kehati-hatian. Gitu. Nah, harapan kita dengan Pemda juga mudah-mudahan BPR yang milik Pemda ini bisa akses ya untuk memanfaatkan fasilitas KUR dalam rangka penyaluran mempercepat akses keuangan kepada UMKM. Karena secara tidak langsung juga kita selalu diikut sertakan dalam tim percepatan akses keuangan daerah TPKAD. Begitu. Ya. Oke, dari Rektor Universitas Batu Raja ya, Ibu Insinyur Hajah Lindawati MZMT. Gimana Bu sekarang perkembangan pendidikan di Universitas Batu Raja ini, khususnya di bidang wirausaha? Iya, dengan MBKM, Merdeka Kampus, Merdeka Belajar, kurikulumnya itu seyogyanya memang di setiap prodi itu ada mata kuliah kewirausahaan. Memang diarahkan ke sana, Pak. Setiap prodi ya. Setiap prodi itu menjadi mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan. Kalau dulu kan mata kuliah kewirausahaan itu hanya ada di Fakultas Ekonomi. Jadi dengan programnya Mas Nadiem, Menteri kita ini, bahwa dengan kurikulum MBKM, bahwa di setiap prodi itu harus ada mata kuliah kewirausahaan yang menjadi mata kuliah pilihan. Jadi di sana memang agar tercapainya entrepreneur kita, alumni daripada itu seluruh Pak, tapi jadi menjadi kurikulum bukan hanya di Unbara, harus ada mata kuliah pilihan tentang kewirausahaan itu agar alumni dari perguruan tinggi itu mempunyai jiwa kewirausahaan seperti entrepreneur. Ya, karena seperti kata Pak Indra Susanto sebagai PJ Bupati tadi, dengan Indonesia Emas 2045 tidak mungkin pemerintah itu
menampung semua alumni-alumni perguruan tinggi itu untuk jadi PNS atau di BUMN semua. Jadi memang kita harus jadi memang entrepreneur itu memang ditekankan dengan produk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke Bu, kemudian bagaimana Universitas Batu Raja menyediakan pendampingan kepada para mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti UMKM? Dan mendirikan UMKM setelah lulus nanti. Setelah lulus, ya. Karena mengingat banyak anak muda sekarang ya, khususnya itu banyak yang berbondong-bondong ingin merintis usaha, tapi tercekat biaya gitu Bu. Modal. Iya, modal. Gitu. Gimana itu Bu? Ada nggak program dari Unbara? Cuman yang saya dengar ya di Unbara ini ada UBP. Ya, Unbara Business Park. Business Park itu bisa dijelaskan kepada pemirsa. Ya, kalau tadi Unge menanyakan bagaimana nih alumni ya atau mahasiswa yang masih mahasiswa mau berwirausaha, tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Kalau mau modal kita bisa dengan BPR. Kemudian untuk pendampingan kita punya pendamping Pak. Pendamping UMKM yang bersertifikat BNSP. Termasuk saya sudah mempunyai menjadi pendamping UMKM yang bersertifikat BNSP. Banyak ada beberapa dari dosen-dosen kita memang karena tadi kewirausahaan itu kita tekankan juga di setiap prodi, otomatis juga dosen-dosennya mampu menjadi pendamping UMKM. Nah, kalau tadi mahasiswa ingin, kita kan selalu bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM di OKU ini untuk melakukan pendampingan, melakukan edukasi tentang UMKM, dan itu banyak sekali saya lihat ya alumni Unbara tuh biasanya kita undang pada saat temu alumni pada saat menjadi pembicara itu banyak yang sudah sukses di bidangnya perbisnisan ini. Ini rata-rata nih semua nih. Ini termasuk juga nih Pak jago-jago nih di bidang multimedia. Ini luar biasa nih alumni kita juga. Ya, baik yang yang di bidang fashion masing-masing lah. Saya lihat juga kan itu akan menjadi contoh juga ya bahwa memang kewirausahaan itu memang perlu ditekankan juga untuk alumni kita. Jadi jangan hanya itu nih Pak, manajemen sendiri, berusaha sendiri, karena tidak mungkin juga di eranya nanti Indonesia emas ini kita masih usia produktif ya seperti yang kalian ini, kalau bingung mau apa yang dilakukan, ya jadi memang harus benar juga tuh Mas Menteri Nadiem itu pemikirannya bahwa memang persiapan untuk itu. Harapan Ibu sendiri untuk mahasiswanya gitu ke depannya itu bagaimana kalau dalam bidang wirausaha? Ya tentunya kita berharap sesuai dengan passion masing-masing ya, tapi memang itu untuk bekal dari mereka tuh memang kita bekali di setiap kurikulum itu, dan harapannya juga mereka bisa mandiri setelah keluar dari Unbara ini sesuai dengan passion lah ya, passion masing-masing. Mau jadi wirausaha memang kita bekali, mau jadi pegawai negeri kalau terserap juga alhamdulillah, ke pegawai BUMN juga, perbankan dan lain-lain itu memang dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memang kurikulumnya sudah mengarah ke sana. Ini untuk Perbarindo dan pemerintah Kabupaten Oku nih. Tanggapannya tentang Universitas Batu Raja yang bisa mengadakan kegiatan inklusi dan edukasi keuangan saat ini itu bagaimana? Boleh dari Pak Hasan terlebih dahulu. Ya, pemerintah daerah sangat mengapresiasi ya, karena Unbara ini adalah cikal bakal sumber daya kita ya. Pertama, Unbara merupakan salah satu lembaga pendamping. Selain dia menyiapkan bibit-bibit entrepreneur, juga mendampingi. Nah, mendampingnya tinggal nanti pemerintah daerah tinggal memfasilitasi ya dengan regulatornya, regulasi dan kebijakan. Nah, tentunya ini kami sangat menyambut baik sekali, ini luar biasa ya. Men-trigger pada mahasiswa untuk terus mengasah entrepreneurnya atau kewirausahaannya. Nah, nanti ini kawan-kawan Pak Surya ini nanti akan memfasilitasi pembiayaan. Nah, artinya skillnya sudah ada, regulasinya sudah ada dari secara hukum ya, aturan, dan nanti Pak Surya akan membiayai.
Edukasinya Berarti, sudah iya. dilaksanakan, literasinya juga. Iya. Berarti Pemkab Oku ini siap ya, sudah pasti mendukung penuh ya dengan Oh iya. Universitas Iya. Baturaja ini. Unbara ini sudah lama kita kerjasama, Bu, ya. Saya katakan tadi banyak SDM sumber daya Unbara ini kita rekrut ya, mulai dari pegawainya Pak Surya. Iya. Jadi pegawai-pegawai kita banyak juga alumni Iya. Unbara, kemudian tenaga-tenaga penelitinya, ada yang kita berapa orang tuh dari staf khusus bupati. Iya. Iya. Kita ambil, dan saya juga sering komunikasi meminta advice ya dengan kawan-kawan dosen-dosen Unbara. Jadi alhamdulillah keterkaitan kita pemerintah daerah dengan Bersinergi. Unbara luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau dari Iya. Pak Surya sendiri nih, bagaimana Pak tanggapannya? Sebagai bentuk cinta kita ya dengan Universitas Baturaja ini ya. Ini kali keduanya kita ke sini. 8 tahun yang lalu 12 Desember 2015. Udah lama sekali ya, Ya. Pak. Masih ingat tanggalnya. Support dari pemerintah ini luar biasa terhadap kita dikasih ruang untuk mengedukasi. Sejak dulu belum ada BPR Pak ya? BPR Baturaja? Belum ada. Belum ada kan ya? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya? Ya, bersama dengan bupati yang lama dulu. Di Universitas Baturaja. Baturaja ini luar biasa sekali. Terus harapan saya ke depan dengan adik-adik mahasiswa sebagai audiens kita, ada satu yang saya sampaikan, belum selesai kita urusan digital teknologi, itu akan ditinggalkan dengan AI, Iya, benar. artificial intelligence. Internet. Nanti orang sudah tidak dibutuhkan. Makanya apa yang disampaikan Ibu Linda tadi tepat sekali. Bagaimana kita menjadi entrepreneur. Ijazah itu tanda bahwa kita pernah sekolah. Iya. Itu aja, pernah belajar. Oke, baik untuk Bapak dan Ibu, terima kasih atas edukasinya ya. Mungkin dari talk show kita kali ini bisa kita tarik kesimpulannya bahwa Perbarindo itu melakukan kerjasama dengan UMKM dengan memberikan kemudahan akses keuangan terhadap masyarakat dengan sistem 3T, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlahnya. Gitu. Ya. BPR juga merupakan pionir menyalur KUR atau kredit usaha rakyat. Bagi UMKM saat ini, BPR sedang menuju BPR Go Digital ya Pak ya. Gitu. Pemkab memberikan subsidi bagi UMKM untuk kredit ke perbankan dengan sistem bunga dibayar oleh pemerintah untuk 200 UMKM dimulai sejak tahun 2023. Universitas Baturaja sebagai institusi pendidikan mendukung program UMKM dengan melakukan pendampingan UMKM melalui UBP, Unbara Business Business Park. Park. Mahasiswa diberikan ruang untuk mengikuti program MBKM di bidang kewirausahaan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi bisa menambah wawasan kita semua ya pemirsa. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen channel YouTube Unbara TV kita. Sampai jumpa. Dadah. Ibu, terima kasih. Terima kasih.